Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Sisma Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perjanjian kerja waktu tertentu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Di sini pembahasan kita meliputi pengertian PKWT, perbedaan PKWT dan PKWTT, syarat subjektif dan objektif dalam suatu PKWT, pengertian hubungan kerja, relevasi PKWT dengan konsep hubungan kerja, contoh dokumen PKWT, dan analisis praktek PKWT sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis. Yang pertama ada pengertian PKWT. PKWT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. Artinya, pekerja dipekerjakan hanya untuk periode waktu tertentu atau proyek tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Contohnya, kontrak kerja selama 6 bulan atau kontrak untuk proyek pembangunan selama 1 tahun. Selanjutnya ada perbedaan PKWT dan PKWTT. Yang pertama, dari pengertiannya, PKWT merupakan kontrak kerja dengan batas waktu tertentu, sedangkan PKWTT merupakan kontrak kerja tanpa batas waktu tertentu. Yang kedua, ada jangka waktu yang jelas untuk PKWT, sedangkan untuk PKWTT tidak ada batasan waktu. Yang ketiga, jenis pekerjaan PKWT sementara, proyek, atau musiman, sedangkan jenis pekerjaan PKWTT permanen dan berkelanjutan. Yang keempat, sistem perpanjangan. Sistem perpanjangan PKWT bisa diperpanjang tetapi terbatas, biasanya maksimal 5 kali. Sedangkan PKWTT tidak ada perpanjangan karena tidak berbatas waktu. Lalu yang kelima, berakhirnya kontrak otomatis saat waktu habis untuk PKWT. Sedangkan untuk PKWTT, berakhirnya kontrak hanya berakhir dengan PHK yang sah. Lalu, perlindungan hak terbatas sesuai kontrak. Sedangkan PKWTT, perlindungan hak penuh sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang terakhir, bentuk perjanjian PKWT tertulis, sedangkan PKWTT bentuk perjanjian bisa tertulis atau lisan. Namun, biasanya secara umum PKWTT juga tertulis. Selanjutnya ada syarat subjektif dan objektif suatu PKWT. Syarat subjektif yang pertama ada pengusaha. Pengusaha di sini bisa berupa perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, pekerja yang bersedia bekerja berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Yang ketiga, jenis usaha atau pekerjaan. Jenis usaha atau pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan yang memperbolehkan penggunaan PKWT. Lalu ada syarat objektif. Yang pertama, jenis pekerjaan sementara atau musiman. Yang kedua, jangka waktu yang jelas. Yang ketiga, perjanjian harus tertulis. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara pekerja atau buruh dan pengusaha yang timbul karena adanya perjanjian kerja, baik secara tertulis maupun lisan, di mana pekerja bersedia bekerja dan pengusaha bersedia membayar upah. Lalu bagaimana relevasi PKWT dengan konsep hubungan kerja? PKWT adalah salah satu bentuk perjanjian kerja yang menjadi dasar terjadinya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya PKWT, maka hubungan kerja yang terjadi bersifat sementara, mengikuti jangka waktu yang sudah disepakati. PKWT adalah bentuk khusus dari hubungan kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam waktu terbatas. PKWT memastikan bahwa hubungan kerja tersebut legal dan jelas secara hukum, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau proyek tertentu. Di sini terdapat contoh hubungan kerja dalam PKWT, yaitu terdapat perjanjian kerja dalam waktu tertentu,
yaitu dari tanggal 8 April 2021 sampai 7 Oktober 2021. Selanjutnya ada contoh dokumen PKWT. Yang pertama ada para pihak. Pihak pertama adalah pengusaha dari perusahaan tertentu. Yang kedua adalah pekerja yang bersedia bekerja dalam waktu tertentu. Yang kedua ada durasi. Durasi merupakan jangka waktu dimulainya bekerja hingga akhir pekerjaan tersebut. Di sini tercantum 1 Maret 2025 sampai 28 Februari 2026. Tentunya jangka waktu tersebut sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Yang ketiga ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan di sini mencakup tugas, penempatan, dan waktu kerja. Dalam PKWT juga terdapat hak yang diberikan kepada pekerja dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah analisis PKWT sesuai dengan etika dan hukum bisnis. Apakah PKWT di Indonesia sudah sesuai dengan etika dan hukum bisnis? Secara umum, PKWT di Indonesia memang diatur oleh hukum ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja, khususnya untuk pekerjaan bersifat sementara. Namun, di sisi etika, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, penerapan PKWT masih menghadapi beberapa tantangan yang membuatnya kadang dirasa kurang menguntungkan bagi pekerja. Yang pertama dari aspek keadilan. Secara prinsip, PKWT seharusnya adil karena mengatur hubungan kerja dengan waktu tertentu yang disepakati kedua pihak. Namun, kenyataannya banyak pekerja PKWT yang mengalami ketidakadilan, seperti tidak mendapatkan perlindungan penuh layaknya pekerja tetap atau PKWTT, misalnya hak pesangon, cuti, dan jaminan sosial yang terbatas. Hal ini membuat posisi pekerja PKWT seringkali lebih rentang dan kurang terlindungi. Transparansi. Secara hukum, PKWT wajib dibuat secara tertulis agar jelas hak dan kewajiban. Namun praktik di lapangan seringkali terjadi kontrak verbal, perjanjian yang kurang jelas, atau informasi yang tidak disampaikan secara terbuka kepada pekerja. Ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi eksploitasi. Di sini saya mempunyai contoh PKWT yang kurang transparansi, yaitu kurang transparansi dalam hal menyampaikan pengupahan. Di sini tidak tertulis pengupahan nominal pengupahan. Yang ketiga dalam aspek tanggung jawab. Pengusaha memiliki tanggung jawab memberikan kondisi kerja yang layak, namun pada praktiknya, terkadang PKWT digunakan untuk menghindari tanggung jawab jangka panjang, seperti pemberian pesangon atau tunjangan kesejahteraan seperti THR. Ini merugikan pekerja dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini terdapat contoh, pihak kedua berhak menerima THR jika masa kerjanya 12 bulan berturut-turut tanpa terputus. Sedangkan seringkali terdapat perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya 6 bulan sampai 1 tahun lalu terputus masa kerjanya agar tidak mendapatkan tunjangan kesejahteraan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja dengan durasi terbatas yang mengikat pekerja dan pengusaha untuk pekerjaan sementara atau proyek tertentu. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha yang timbul dari perjanjian kerja, di mana pekerja bekerja dan pengusaha memberikan upah. PKWT merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja yang membentuk hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Secara hukum, PKWT di Indonesia sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi pengusaha dan pekerja, namun dalam praktiknya, pelaksanaan PKWT masih sering kurang memenuhi prinsip keadilan, karena pekerja PKWT memiliki perlindungan yang lebih terbatas dibanding pekerja tetap. Aspek transparansi terkadang perlu dioptimalkan karena ada kasus perjanjian PKWT yang tidak dibuat tertulis
dan kurang jelas isinya. Tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja PKWT masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.